Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan gurame. Sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awtaha tariqal talibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Yang pertama yang kami muliakan, yang kami hormati, yaitu guru kita bersama Bapak Ustadz Ahmad Fatoni Eskom SPDI, Mata'ana Allah fi tuli hayati. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati teman-teman program Takhasus Arisalah, semoga dirahmati Allah SWT, dan juga pada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan kenikmatan tanpa ukur, yang memberikan kebahagiaan kita di dunia hingga alam kubur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita sebagai uswah dan utwah umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya yang selalu senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan sang penciptanya. Maka sholat khusyuk adalah tata cara kita untuk merasakan kehadiran Allah lebih mendalam, serta dalam kita mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini berdirinya saya di sini bukan pengen memamerkan jas saya yang baru, bukan memamerkan tampang saya yang lucu, Masya Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu khusyuk dalam sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, khusyuk dalam sholat sangatlah penting buat kita sebagai umat manusia, umat Islam khususnya, karena khusyuk dalam sholat adalah ciri-ciri seorang yang beriman, agar kita menjadi orang yang beruntung. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu yang dihormati Allah, khusyuk dalam sholat, asbabun nuzulnya, turunnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2
bahwa yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya yang dimaksud khusyuk adalah ketenangan hati. Begitu pula hal yang sama disampaikan oleh Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu bahwa khusyuk maksudnya adalah ketenangan hati, merendahkan, menundukkan pandangan, dan juga merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Begitu pula yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dulu zaman Rasulullah SAW ketika sholat, para sahabat selalu pandangannya menengadah ke langit. Oleh sebab itu, dengan turunnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, maka para sahabat ketika itu pandangannya menunduk ke tempat, tidak melampaui batas sholat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, itulah asbabun nuzul Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Pertanyaannya adalah, apakah sudahkah sholat kita khusyuk yang kita kerjakan setiap hari 5 kali? Bapak, Ibu, gimana? Apakah sholat kita sudah khusyuk setiap hari? Insya Allah. Kalau belum, bagaimanakah agar sholat kita khusyuk? Maka dari itu, para ulama berkata minimal 3 poin atau 3 cara agar sholat kita lebih khusyuk. Yang pertama yaitu niat. Kenapa niat yang utama? Seperti hadis Rasulullah yang termasyhur, yaitu innama a'malu binniyah, segala amal tergantung niatnya. Maka dari itu, niat adalah ruhnya amal. Maka dari itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat adalah pekerjaan hati. Maka niat boleh dilafadzkan atau diucapkan. Karena apa? Karena niat itu kalau dilafadzkan akan memantapkan apa yang kita amalkan. Maka kalau kita niat tanpa amal, maka kita hanya mendapatkan amal saja atau mendapatkan niat saja. Satu contoh, ketika kita mau tidur, kita niat pengen sholat malam. Karena berhubung kita lelah, lalu kita terbangun tidur itu kesiangan atau waktunya sudah subuh, maka kita hanya mendapatkan pahala niat walaupun kita tidak mengerjakan perbuatan. Dan juga kalau niat kita salah, maka tujuan kita atau amal kita tidak sampai. Suatu misal, di suatu hari kita sholat zuhur, imam sholat zuhur, kita datang, tiba-tiba kita niat kita sholat asar, maka itu udah salah. Niat kita salah, berarti niat kita atau amal kita tidak sampai. Maka dari itu, kenapa kita katakan pertama niat itu harus diutamakan? Karena niat adalah salah satu cara agar kita memantapkan, agar kita dengan perjalanan ketika sholat kita tidak ragu-ragu, tadi saya niat sholat apa ya? Nah, dari situ kita merasa bahwa niat itu penting, agar kalau niat kita itu mantap, maka sholat kita akan lebih khusyuk. Itu adalah poin yang pertama. Dan yang kedua yaitu berusaha untuk memperbaiki tata cara sholat kita dan juga memahami makna apa yang kita baca ketika sholat.
agar sholat kita khusyuk ketika sholat, kita harus berusaha memperbarui atau memperbaiki tata cara sholat kita, yaitu kalau kita sholat janganlah tergesa-gesa atau terburu-buru, agar kita mendapatkan sholat yang tumaninah. Kalau sholat kita tergesa-gesa, maka kesannya kita itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka dari itu, mulai saat ini yuk, bagi kita sahabat saja yang masih sholatnya tergesa-gesa, mulai sekarang kita berusaha untuk memperbaiki tata cara sholat kita. Jangan sholat kita terburu-buru, sehingga seperti yang disampaikan bahwa kalau sholat itu harus tumaninah. Jangan kita berdiri belum sempurna, kita udah rukuk belum bersempurna, kita sudah sujud. Maka itu adalah paling buruk orang yang mengerjakan sholat. Jangan seperti burung gagak yang mematuk makanan, buru-buru ingin cepat selesai dan ingin cepat kenyang. Maka dari itu adalah suatu ibadah yang buruk. Bukannya kita mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Dan juga selanjutnya kita berusaha untuk memahami apa makna yang kita baca. Kalau ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, berarti kita sudah membuka gerbang pintu yang sakral, bahwa kita masuk dunia yang sakral, yaitu kita berhadapan langsung dengan Allah SWT. Maka dari itu ketika sudah takbir, usahakan kita sholat memahami apa yang kita baca. Karena apa? Kita bicara dengan Allah SWT. Suatu misal, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita pikir bahwa artinya itu kita yaitu membaca, memahami bahwa Allah Maha, segala puji bagi Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan selanjutnya itu adalah poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah SWT. Penyebab lain kita tidak khusyuk dalam sholat adalah karena kita tidak fokus. Kalau kita sholat itu kita harus netral, pikiran kita harus netral, fokuskan pikiran kita, jangan kita memikirkan yang sifatnya duniawi. Suatu misal, kita punya persoalan di kantor, kita bawa ke sholat. Punya persoalan di rumah, kita bawa ketika kita sholat. Kita pikirkan kita harus sholat, maka pikiran-pikiran itu, pikiran kita yang bercabang kita tinggalkan. Kalau kita sudah sholat, berarti kita berusaha untuk memfokuskan pikiran kita hanya pada Allah semata. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan diangkat umat ini adalah khusyuk dalam sholat. Maka dari itu nanti tidak akan kamu jumpai seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir halaman 326. Hadis ini membuktikan bahwa satu saat nanti sebelum khusyuk ini diangkat oleh Allah SWT, maka sekarang ini kita mulai sholat kita lebih khusyuk agar kita mendapatkan yaitu sholat yang tumaninah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa amalkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan
bahwa khusyuk dalam sholat itu minimal ada 3 yang insya Allah kalau kita laksanakan insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk, yaitu yang pertama niat, yang kedua adalah memperbaiki tata cara sholat kita dan juga memahami apa yang kita baca, dan yang ketiga adalah memfokuskan pikiran kita hanya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan 3 poin ini Allah SWT memberi kita kemudahan, memberi kita untuk bisa amalkan dan sampaikan, terutama untuk keluarga kita, saudara kita, atau teman-teman kita. Untuk itu sempurna majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, saya punya pantun, yaitu ikan tenggiri dimakan belantung, baunya busuk, menyengat rasanya. Kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, yaitu khusyuk dalam sholatnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ada ya, Pak Ustaz.